Pendengar masih bersama dengan Ternate pagi ini. Setelah beragam informasi kami sampaikan untuk Anda, kami hadirkan untuk sesi dialog Ternate pagi ini bersama rekan saya Dairwan Jelani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada Senin 9 Juni 2025, senang sekali kami hadir dalam Ternate pagi hari ini yang akan membahas terkait dengan Samsat Apung untuk masyarakat pesisir di Kabupaten Halmahera Selatan. Kita ketahui bersama bahwa peresmian Samsat Apung di Provinsi Maluku Utara ini diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian pada 27 Januari 2018 waktu itu, tepatnya di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Dan untuk mengetahui pasti terkait dengan bagaimana proses pelayanan Samsat Apung di wilayah pesisir di Kabupaten Halmahera Selatan, saat ini saya sudah berada bersama dengan Dirlantas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Doni Hermawan yang diwakili oleh Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Maluku Utara Kompol Ratnto Eko Mardayanto dan juga Kasih STNK Polda Maluku Utara AKP Rizal Fauzi. Kita sapa dulu dua narasumber yang hadir di studio RRI Pro 1 pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kasubdit, apa kabar nih pagi hari ini? Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah pagi ini pagi yang cukup cerah, Ya. luar biasa. Kami diundang oleh RRI untuk kegiatan sosialisasi terkait Samsat Apung yang ada di Polda Maluku Utara. Sehat pagi ini Pak Kasubdit? Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Untuk Pak Kasubdit, sebelum kita membahas, saya ingin mengenalkan lebih jauh Pak Kasubdit. Pak saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan bahwa Kasubdit ini baru 2 minggu menjabat, Pak Ranto ini baru 2 minggu menjabat Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Maluku Utara. Sebelumnya beliau adalah Wakapolres Kabupaten Halmahera Timur. Bagaimana nih Pak Kasubdit setelah dari Haltim masuk ke Ternate dengan jabatan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Maluku Utara? Ya, saya rasa tugas kepolisian di seluruh Republik Indonesia ini sama, ya, hampir sama terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Ya, saya selama di Halmahera Timur hampir 2 tahun. Ya, kegiatannya hampir sama. Kita dekat dengan masyarakat, sosialisasi terkait dengan Harkamtikmas yang ada di seluruh Halmahera Timur kemarin ini. Kalau kemarin backgroundnya masih di Kabupaten Halmahera Timur, sekarang backgroundnya sudah agak besar di wilayah Provinsi Maluku Utara nih Pak Kasubdit. Iya, betul sekali. Kebetulan Direktorat Lalu Lintas sebagai pembina fungsi untuk seluruh lalu lintas jajaran di Maluku Utara, sehingga kebijakan-kebijakan pimpinan terkait masalah tugas pokok, kita akan melakukan pengawasan seperti itu. Ya, baik. Saudara pendengar, dan narasumber yang kedua adalah Kasih STNK Ditlantas Polda Maluku Utara AKP Rizal Fauzi. Kita sapa dulu Pak Kakak Rizal nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Irwan yang paling baik. Apa kabar nih Kakak Rizal pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini dengan semangat yang masih menyala-nyala seperti biasa. Ya.
Jadi Pak Rizal, tadi kalau Pak Ranto tadi kan dari Halmahera Timur digeser ke Polda Maluku Utara. Kalau Rizal ini kan dari Polres Ternate, orang nomor 3 di Polres Ternate digeser ke Ditlantas Polda Maluku Utara. Bagaimana nih situasi perkembangan di Provinsi Maluku Utara secara umum di Kacamata Kakak Rizal? Ya, secara umum ya, untuk di Maluku Utara ini saya sangat bersyukur sekali terhadap masyarakat di sini. Kenapa masyarakat di sini masih sangat menjunjung persatuan dan kesatuannya itu sekali ya. Masih saling menghargai Masih lah. saling menghargai juga. Jadi Ya. masyarakat di Maluku Utara ini ya sangat-sangat baik lah buat saya. Baik, baik. Pak Ranto dan Kakak Rizal, kita langsung pada tema yang diangkat pada pagi hari ini adalah Samsat Apung untuk masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir mungkin khusus di Kabupaten Halmahera Selatan karena pelayanan Samsat Apung ini sendiri kita tahu belum sampai ke kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara, namun masih terfokus di Kabupaten Halmahera Selatan yang memang jumlah wilayah pesisir lebih besar daripada kabupaten kota lain di Provinsi Maluku Utara. Sejauh ini bagaimana sih proses pelayanan Samsat Apung sendiri, Pak Ranto? Ya, kenapa di Halmahera Selatan? Karena seperti tadi sudah disampaikan, Halmahera Selatan itu rata-rata kecamatan ada di pulau semua. Pulau semua. Saya juga pernah tugas di sana selaku Kapolsek Bacan. Ada 2 kecamatan di darat, 3 kecamatan di laut. 3 kecamatan di laut. Apabila ada permasalahan itu cukup repot juga. merepot karena medannya yang cukup luas. Iya. Samsat Apung ada di Halmahera Selatan untuk membantu masyarakat yang ada di Halmahera Selatan untuk meregistrasi semua kendaraan-kendaraannya sehingga kendaraan yang ada di pulau-pulau bisa terdata. Kenapa juga menggunakan Samsat Apung? Karena masyarakat tidak susah lagi untuk datang ke kota untuk melakukan registrasi. Kita gunakan Samsat Apung biar pelayanan buat masyarakat bisa terjangkau sampai. Berarti ini bentuk kehadiran polisi untuk jemput bola khususnya di Telantas nih. Pak Ranto, bagaimana proses masyarakat bisa tahu bahwa hari ini jadwal Samsat Apung? Bagaimana cara di Telantas untuk memberitahukan kepada masyarakat? Apakah ini melalui Babin Kamtipmas kah? Melalui polsek jajaran kah, sehingga masyarakat tahu bahwa hari ini jam segini sampai jam segini ada pelayanan Samsat Apung nih, Pak Ranto? Betul. Untuk pelayanan Samsat Apung kita sampaikan kepada Babin Kamtipmas dan Polsek, dan juga kita menyebarkan flyer-flyer di media sosial maupun di radio-radio yang ada di Maluku Utara. Baik, bagaimana tanggapan dari masyarakat sendiri atau antusias masyarakat sendiri ketika kehadiran Samsat Apung yang memang sebelumnya bisa dibilang sempat vakum atau sempat tidak melakukan pelayanan, sehingga ini baru dilakukan pelayanan kembali. Bagaimana respon masyarakat sendiri, Pak Ranto? Ya, seperti yang disampaikan di awal bahwa Samsat Apung ini sudah pernah dan mendapatkan rekor muri, launching di tahun 2018, karena setelah berjalan tidak lama kena COVID, sehingga Samsat Apung ini vakum untuk sementara, dan sampai saat ini Samsat Apung akan dihidupkan kembali, diaktifkan kembali supaya masyarakat yang di pesisir terbantu dengan adanya Samsat Apung. Iya, baik. Masyarakat pesisir sehingga masyarakat pesisir dapat terbantu dengan pelayanan Samsat Apung. Kita ke Kakak Rizal. Kakak Rizal, ini terkait dengan Samsat Apung di Provinsi Maluku Utara, khususnya yang melayani di daratan atau di pesisir Kabupaten Halmahera Selatan. Kakak Rizal bisa jelaskan Dani, apakah sejak launching 2018 kemarin oleh mantan Kapolri yang saat ini sudah menjadi Mendagri, apakah ini masih nebeng dengan kapal BRI-nya ataukah sudah memiliki
kapal khusus dari Ditlantas Polda Maluku Utara untuk melakukan pelayanan. Kalau nebeng kan istilahnya harus menyesuaikan nih dengan BRI. Gimana nih Pak Kakak Rizal? Kalau nebeng sih ya, itu kita sebenarnya bukan nebeng, kita sudah koordinasi sebenarnya. Koordinasi ya, kerjasama dengan BRI juga. Jadi untuk kegiatan Samsat Apung yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ini, kita berkoordinasi terhadap bukan hanya BRI saja. Kita berkoordinasi dengan Samsat Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian dengan Jasa Harja yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan juga. Jadi untuk sementara ini kita masih sama-sama menggunakan kapal dari BRI. Masih sementara. Ya, informasinya kemarin saat saya ada di Halmahera Selatan kemarin bahwa dari Kabupaten Halmahera Selatan sendiri akan berupaya untuk menyediakan kapal untuk Samsat Apung sendiri. Oh, luar biasa nih. Dari pemerintah. Dari pemerintah kabupaten. Selatan, ya. Terus gimana nih proses pelayanan, apalagi Kakak Rizal ini kan kasih STNK di Ditlantas Polda Maluku Utara, melihat pelayanan Samsat Apung yang kembali aktif di 2025 ini bagaimana nih, apakah skema pelayanannya nanti akan berubah dengan melaksanakan langkah-langkah khusus ataukah masih tetap menggunakan sosialisasi dengan Babin Kamtibmas maupun lain sebagainya nih Kakak Rizal? Jadi sementara kami kemarin sudah awal tanggal 28 Mei 2025 kemarin kami sudah turun langsung ke Halmahera Selatan untuk kita bisa mengaktifkan kembali Samsat Apung yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan, yang dimana di saat pandemi kemarin sempat terjadinya vakum ya. Jadi untuk kita bisa melaksanakan kegiatan Samsat Apung ini, pertama kita pasti akan sangat butuh bantuan dari Babin Kamtibmas sendiri. Karena masyarakat pesisir sini kan sangat untuk jangkauan media sosial ya kan, untuk internet itu sangat susah sekali kan. Sangat sulit, jadi salah satu caranya yang paling utama adalah dengan menggunakan jasa Babin Kamtibmas kami. Gitu. Internet saja sulit, apalagi menjangkau contohnya dari Pulau Joronga datang ke Pulau Bacan untuk melakukan perpanjangan STNK maupun lain sebagainya nih. Kakak Irwan kan tahu sendiri kan bahwa memang salah satu kendala kita di Maluku Utara ini adalah masalah jaringan ya. Sangat masalah jaringan. Jadi kalau kita hanya menggunakan flyer atau menggunakan media sosial ataupun media online ya, pasti masyarakat tidak akan mengetahuinya. Pasti salah satu cara yang paling utama adalah kita menggunakan Babin Kamtibmas kami untuk datang ke desa-desa melalui kepala desanya untuk mengumpulkan mereka, jadi memberitahukan bahwa pada hari ini jadi untuk Samsat Apung sendiri satu bulan sekali. Satu bulan sekali selama satu minggu. Satu minggu. Karena memang kita menggunakan kapal dari BRI sendiri. BRI melaksanakan kegiatan itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari Pulau Bacan keliling ke pulau-pulau yang ada di Halmahera Selatan, kemudian sampai lagi di hari Jumat kembali di Pulau Bacan lagi. Kalau untuk pelayanan dari Samsat Apung sendiri, Kakak Rizal, ini bagaimana di tanggal 28 Mei 2025 kemarin kan baru diresmikan lagi, baru diaktifkan kembali. Ini bagaimana? Apakah pasti melakukan pertemuan dengan masyarakat? Bagaimana respon masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di pulau-pulau ini? Jadi alhamdulillah ya. Jadi kebetulan juga kami ada personil kami yang turun langsung adalah dilaksanakan oleh Bipka Fajar. Jadi memang karena ini baru aktif kembali, jadi masyarakat juga banyak yang belum tahu. Jadi turun ke sana, turun ke masing-masing pesisir wilayah di Halmahera Selatan itu misalkan sosialisasi lagi. Jadi mereka sangat antusias bahwa mereka sangat terbantu lah dengan adanya Samsat Apung ini. Jadi mereka tidak langsung menuju ke Pulau Bacan lagi untuk misalkan registrasi ulang kendaraannya mereka. Ini kalau kita tahu bersama bahwa di pulau-pulau di Kabupaten Halmahera Selatan ini kan sangat banyak nih. Apakah langsung melakukan pelayanan di semua pulau-pulau yang ada di Halmahera Selatan ataukah masih sampai saat ini masih terbatas dulu? Jadi untuk Samsat Apung kami di sini melayani 6 desa. 6 desa yang pertama adalah desa yang ada di Pulau Mandioli. Kemudian Madopolo, kemudian Kaiwa, kemudian di Obi juga. Dan terakhir kembali lagi di Pulau Bacannya itu. Di Pulau Bacan. Pak Kasubdit. Gimana? Kasubdit, ini kan baru 6 desa nih. Apakah ada respon masyarakat di Halmahera Selatan, khususnya di pesisir-pesisir nih? Kalau boleh Ditlantas memperluaslah
kalau boleh jangan hanya di 6 desa. Tadi kan sudah sampai di Madopolo di Pulau Obi ini. Apakah tidak ada rencana ke depan untuk melakukan pelayanan di semua pulau yang ada di Halmahera Selatan sebelum keluar ke kabupaten kota lain di Maluku Utara nih Pak Kasubdit? Iya, betul. Harapan kedepannya Direktorat Lalu Lintas untuk bisa menggapai atau mencapai seluruh pulau-pulau yang ada di Halmahera Selatan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bantuan nanti dari Pemda untuk menyiapkan kapal sehingga kita bisa menjangkau seluruh pulau-pulau yang ada di Halmahera Selatan. Demikian. Apa yang menjadi konsentrasi Pak Dir untuk melakukan pelayanan Samsat Apung ini Pak Ranto? Apakah beliau ingin menjemput bola dengan melaksanakan pelayanan Samsat Apung sehingga semua kendaraan di wilayah Provinsi Maluku Utara khususnya di Kabupaten Halmahera Selatan bisa teregistrasi ataukah apa nih Pak? Iya, betul. Harapan dari Bapak Dir Lalu Lintas Polda Maluku Utara supaya kendaraan yang ada di seluruh Halmahera Selatan ini bisa terdata sehingga apabila ada kendala-kendala kita bisa tahu posisi di mana pemilik kendaraan tersebut. Ya, kita seperti yang kita tahu beberapa ada ya kita lihat kecelakaan lalu lintas terus masyarakatnya tidak membawa surat-surat. Jadi dengan kendaraan itu kita bisa tahu di mana posisi atau pemilik tersebut yang ini. Pak Ranto, kalau berbicara soal evaluasi pastinya ada evaluasi Samsat Apung sebelumnya dan yang kembali diaktifkan. Bagaimana dengan evaluasi sebelumnya? Apakah yang sebelumnya itu ada kendalanya di sini dan ini kembali aktif lagi? Apakah sudah menjadi bahan evaluasi untuk Ditlantas sehingga ke depan bisa menjadi lebih baik nih Pak Ranto? Iya, tetap kita akan melaksanakan evaluasi setiap selesai pelaksanaan kegiatan sehingga kita bisa tahu kendala-kendala apa aja yang kita hadapi di lapangan seperti yang disampaikan tadi karena hanya baru 6 desa. Siapa tahu kedepannya bisa menjangkau seluruh desa yang ada di Halmahera Selatan. Ya, mudah-mudahan Samsat Apung semua kabupaten kota bisa mempunyai Samsat Apung sehingga bisa mendata semua kendaraan yang ada di seluruh Maluku Utara ini ya, karena kita tahu Maluku Utara ini ya hampir 70% lautan ya. Jadi bukan daratan beda sama di Jawa kan. Jadi betul-betul kita harus memanfaatkan Samsat Apung biar kita bisa mendata dan meregistrasi seluruh kendaraan yang ada di Maluku Utara. Iya. Baik, Pak Kakak Rizal, kita kembali ke Kakak Rizal. Kakak Rizal, kalau berbicara soal kendala di Provinsi Maluku Utara kan kalau dibilang cuaca nih kan pasti pancaroba orang Ternate bilang atau berubah-ubah. Ini menjadi kendala nggak di saat pelayanan Samsat Apung nih? Jadi gini, memang salah satu kendalanya kita dalam melaksanakan Samsat Apung ini kan kita bukan menggunakan daratan ya. Samsat Apung ini kan kita menggunakan kapal. Ya. Jadi memang kemarin seperti kendalanya bahwa perjalanan dari Pulau Bacan ke Pulau Mandioli ya, itu sempat jadi cuaca yang kurang bagus. Jadi, namun kita mempunyai alternatif. Bukan, jadi kita punya salah satu kapal kami yang sangat menguasai tempat tersebut. Jadi begitu cuacanya tidak bagus, mereka akan antar lain ke pulau lain lagi. Gitu. Berarti sudah sangat mahir nih yang kapal. Kapalnya sangat jago lah saya bilang. Sudah pernah turun untuk mengikuti Samsat Apung, Pak Rizal? Kemarin pas tanggal 28 Mei saat kita revitalisasi Samsat Apung kembali, kita turun ke sana langsung juga mengikuti kegiatan tersebut. Namun hanya 1 hari, habis itu kami kembali lagi ke
Ternate. Bacan baru ke Ternate. Pak Kakak Rizal, kalau setelah diaktifkan kembali, bagaimana sudah berapa sih masyarakat atau pelayanan yang sudah dilakukan oleh Samsat Apung sendiri nih? Jadi untuk masyarakat yang sudah taat dalam registrasi ulang kendaraan untuk di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan ini baru sekitar 20-an lah. 20 lebih. Lumayan banyak nih. Lumayan banyak. Dari bulan Mei. Dari bulan Mei kemarin. Jadi hanya bulan Mei kemarin aja. Bulan Mei tanggal 28 sampai dengan tanggal 2 Juni. Jadi perjalanan selama 1 minggu kan. Jadi satu pulau satu sampai 6 desa itu ya baru dapat sekitar 20-an. 20 lebih. Iya. 20 lebih. Ini kan rata-rata tunggak pajak kah atau apa nih sehingga jadi macam-macam ya. Jadi ada pengesahan tahunan, kemudian juga ada pengesahan 5 tahunan dan juga ada masyarakat yang tunggak pajaknya juga. Pak Kakak Rizal, harapan Ditlantas Polda Maluku Utara ke depan seperti apa nih sehingga masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan khususnya di pulau-pulau ini bisa terlayani semua nih Pak? Harapannya ya semua kita juga turut juga dari masyarakat juga ya bantu kami ya, masyarakat juga harus sadar akan kewajibannya mereka dalam hal pengesahan atau perpanjangan tahunan dari STNK tersebut dan juga bayar pajaknya juga. Jadi kita sudah mengoptimalkan sekali ya dengan adanya Samsat Apung ini yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan ini untuk memudahkan masyarakat nih. Ya masyarakat silakan, sudah ada Samsat Apung, silakan bagi yang membayar pajak dan pengesahan tahun dan 5 tahunan silakan datang ke masing-masing pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir di wilayah 6 desa tersebut. 6 desa itu langsung sandar ke pelabuhan-pelabuhan. Langsung sadar di pelabuhan-pelabuhan langsung sadar. Pokoknya jadi kapal itu langsung ke pelabuhan ya. Jadi sampai di desa misalnya desa Kayewa, langsung di pelabuhan Kayewa. Jadi masyarakat dari Babin Kapolres mengarahkan langsung membayar pajak dan juga pengesahan 5 tahunan dan tahunan di pelabuhan tersebut dengan membawa kendaraannya ya, jangan lupa. Iya, yang pasti harus bawa kendaraannya karena kita kan harus cek fisik juga kan. KTP juga jangan lupa. Jadi kalau memang kalau kendaraan tidak ada, KTP tidak ada, kita mau bagaimana cara kita untuk melaksanakan registrasi ulang ya. Gitu. Kakak Rizal, kita kembali lagi ke pelayanan Samsat Apung yang mungkin dibilang Pak Kapolri waktu itu di Pak Tito Karnavian, mumpung waktu itu saya juga ikut melaksanakan meliput ya. Kegiatan Samsat Apung yang di Pelabuhan Ahmad Yani. Harapan Pak Kapolri waktu itu adalah melakukan pelayanan sehingga masyarakat benar-benar terlayani, benar-benar merasakan bahwa kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat selain bisa membantu masyarakat, bisa menjaga keamanan, ketertiban masyarakat. Gimana keberadaan Samsat Apung dari 2020 sampai 2025 ini Pak Kakak Rizal? Jadi memang pertama kendalanya adalah masalah pandemi COVID ya. Pandemi COVID sendiri yang dimana di tahun 2018 tersebut sudah di-launching oleh Bapak Kapolri Bapak Tito Karnavian ya kan. Terus kemudian sudah berlangsung selama tahun 2020 kemarin ya kan, ada pandemi Covid sehingga kegiatan Samsat Apung ini tidak terlaksana gitu kan. Tapi namun kemudian di tahun 2023 sempat kembali aktif lagi. Namun kendalanya ada beberapa kendala seperti kayak peralatannya ya. Peralatannya kemudian juga di tahun 2018 itu yang digunakan adalah kapal lumayan besar. Namun sekarang ini di tahun 2025 ini kapal yang digunakan kapal ya sedang lah, untuk tipe sedangnya lah gitu. Sebelum ke Kasubdit nih, tadi kan Pak Kakak Rizal sempat menyampaikan bahwa ada angin segar dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk pelayanan Samsat Apung. Ini kira-kira kapan? Dan kalau pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan bagaimana nih hasil pembicaraan kira-kira? Jadi kemarin gini, jadi Kakak Irwan kemarin begini. Jadi saya kemarin langsung bertemu dengan KUPT Samsat Halmahera Selatan, Bapak Fikri Abu Sama ya. Kemarin kami berbincang-bincang di sana. Beliau juga merencanakan, memang salah satu PAD terbesar di kabupaten di Maluku Utara adalah dari pajak kendaraan bermotor, ya kan. Jadi mereka lagi mengupayakan bagaimana caranya bagaimana untuk Samsat Apung ini tanpa harus tadi Kakak Irwan sampaikan nebeng dengan Bank BRI kerjasama dengan pihak Bank BRI ya kan. Jadi mereka akan menyiapkan juga, lagi berupaya bagaimana caranya mereka akan menyiapkan kapal untuk kegiatan Samsat Apung sendiri. Ya semoga
di tahun 2025 ini 2026 ini apa yang direncanakan oleh kita semua berjalan dengan baik ya. Amin. Baik, Pak Kasubdit tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rizal juga bahwa ini ada perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk bagaimana bersama-sama meningkatkan pelayanan Samsat Apung untuk melayani masyarakat di pesisir Kabupaten Halmahera Selatan. Bagaimana respon dari Ditlantas Polda Maluku Utara sendiri nih Pak Kasubdit? Ya, untuk respon dari Direktorat Polda Maluku Utara itu sangat positif, sangat berharap dengan kedepannya bisa Direktorat Lalu Lintas ini bisa melayani masyarakat, bisa dekat dengan masyarakat juga. Mungkin ini juga menjadi salah satu contoh kepada pemerintah kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara di luar dari Halmahera Selatan untuk bagaimana sama-sama dengan Direktorat Lalu Lintas untuk kalau bisa menyediakan fasilitas sehingga karena kita tahu Pak Dir sempat menyampaikan bahwa kalau dibilang SDM Polda bakalan siap. Yang penting ada fasilitas, personil bakal bergeser. Pasti. Iya, sangat betul sekali. Untuk personil di Direktorat Lalu Lintas siap untuk menjalankan tugas apabila didukung dari pemerintahan. Didukung dengan pemerintah, dari pemerintah, fasilitas. Fasilitas dari pemerintah. Kalau sejauh ini Pak Ranto atau Pak Kasubdit, kira-kira dari Kabupaten Halmahera Selatan apa sih tadi Pak Kasubdit, tadi Pak Rizal sudah menyampaikan bahwa ada beberapa kendala termasuk cuaca kalau di saat musim pancaroba atau cuaca berubah. Ini bagaimana evaluasi dari Kasubdit sendiri untuk kalau boleh bukan kita melakukan pelayanan tapi juga mengedepankan keselamatan dari anggota yang melakukan pelayanan nih. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fauzi dalam 1 bulan itu kita melaksanakan kegiatan keliling untuk registrasi kendaraan. Jadi kita melihat jadwal cuaca. Kalau memang cuaca dalam 1 bulan kan tidak selamanya 1 bulan cuaca jelek. Pasti ada dalam 1 minggu itu ya kita cari waktu yang betul-betul cuaca baik. Kita koordinasi juga dengan BMKG untuk melihat cuaca. Kalau memang itu baik kita jalankan. Langsung jalankan. Apabila itu memang cuaca kurang baik, kalau masih bisa kita laksanakan. Tapi memang kalau itu tidak bisa kita laksanakan, ya kita mencari waktu yang tepat untuk pelaksanaannya. Karena kita juga melihat dari keselamatan seluruh personil. Baik itu dari BRI maupun Jasa Raja dan kepolisian. Ya, baik Pak Kasubdit. Kita dari tadi berbicara banyak terkait dengan Samsat Apung untuk masyarakat pesisir. Kalau berbicara masyarakat pesisir, Pak Kasubdit, mereka ini rata-rata keluhannya apa sih sehingga belum melakukan registrasi di Pulau Bacan nih, karena Samsat ini berada di Pulau Bacan, bukan di daratan-daratan, bukan di pulau-pulau. Iya, kendalanya mungkin sampai saat ini karena baru diaktifkan kembali, mungkin masyarakat ada beberapa yang kurang tahu atau belum tahu karena untuk menjangkau seluruh wilayah Halmahera Selatan ini cukup luas, apalagi rata-rata pulau. Mungkin dengan adanya kita sosialisasi dulu, setelah itu berharap dengan sosialisasi dan informasi dari Babin Kamtibmas yang ada di pulau-pulau, biar masyarakat bisa tahu bahwa ternyata sudah ada Samsat Apung yang diaktifkan kembali, demikian. Pak, tadi kita sempat terputus dengan penelpon yang baru masuk. Kita mengajak kembali untuk masyarakat atau pendengar yang berada di Provinsi Maluku Utara untuk dapat bergabung di 0921 3125 521. Kita kembali sampaikan dapat bergabung di 0921 3125 521. Kakak Rizal tadi kita mengetahui banyak terkait dengan pelayanan Samsat Apung. Kakak Rizal, kira-kira ke depan apa ini yang menjadi terobosan dari Ditlantas Polda Maluku Utara nih?
Jadi untuk sebelum menjawab. Oke, terima kasih Kak Irwan ini. Kayak seru sekali sebelum ya. menjawab kita terima dulu telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih? Warahmatullahi Ini Pak Haji Halil di Ngade ini. Oh, Haji Halil di Ngade. Iya, Pak Haji, gimana nih soal Samsat Apung di Halmahera Selatan? Ya, ini menyangkut keamanan ini penting saya kira. Sehingga sarana persarana sampai tadi menyangkut keadaannya tiba-tiba. Supaya cepat. Seperti kapal-kapal itu penting. Dan saya kira polisi dengan pemerintah itu bekerja sama untuk melihat situasi, jangan kejadian di pulau-pulau tidak ada punya kendaraan, ini nanti bagaimana kira-kira. Jadi itu yang penting sekali saya kira itu. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Halil di Ngade. Kita bisa tangkap apa yang disampaikan beliau, bahwa beliau menyampaikan bahwa kalau sangat merespon baik kalau pemerintah daerah atau pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dapat merespon ini. Nah, ini juga bentuk kolaborasi antara kepolisian dengan pemerintah daerah. Nah, itu Pak yang bisa saya tangkap. Bagaimana merespon? Mungkin Pak Ranto atau Pak Rizal bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Haji Halil di Ngade. Ya, terima kasih Pak Haji Halil di Ngade. Memang betul kita sudah berupaya sampai saat ini untuk mengajak pemerintah daerah untuk bersama-sama untuk melakukan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara ini. Karena kami Polda lingkupnya luas, jadi kami sudah koordinasi dengan provinsi agar masyarakat yang ada di Maluku Utara ini bisa terlayani semuanya dan tidak ada lagi yang kekurangan seperti itu, yang terhambat dengan pengurusan-pengurusan khususnya di lalu lintas. Karena jujur seperti yang disampaikan oleh Pak Fauzi tadi, PAD terbesar itu ya pajak kendaraan yang ada di Maluku Utara ini. Pak Kakak Rizal mungkin bisa melanjutkan apa yang tadi kita sempat sampaikan. Yang inovasi ya. Inovasinya jadi tadi Kakak Irwan sampaikan untuk kedepannya apa sih inovasi yang akan dilakukan oleh Lantas Polda Maluku Utara ya. Jadi inovasi yang akan kami lakukan yang pertama adalah ini di seluruh Indonesia ada namanya aplikasi Signal. Aplikasi Signal di mana untuk perpanjangan atau pembayaran pajak juga itu bisa memudahkan masyarakat dengan menggunakan aplikasi Signal. Jadi kami kemarin kalau nggak salah di bulan Mei bulan Mei ada kegiatan tim pembina Samsat. Jadi di mana di situ ada Ibu Kaban, Ibu Kepala Bapenda, ya, kemudian oleh Bapak Dirlantas Polda Maluku Utara, kemudian Kepala Cabang Jasara Harja untuk Maluku Utara sudah bersama-sama membuat MOU untuk kita menggunakan aplikasi Signal sebagai dasar pembayaran, memudahkan masyarakat dalam pembayaran pajak dana dan pengesahan tahunan. Jadi sementara kami sedang menunggu dari pihak Bank Malut untuk Maluku Malut ya, untuk bisa mensinkronkan data tersebut antara server yang ada di aplikasi Signal sendiri dengan pembayaran yang akan timbul di saat pembayaran di Bank Malut tersebut itu. Kakak Rizal, kalau dari STNK sendiri, apalagi Kakak Rizal ini sebagai kasih STNK, kira-kira bagaimana Kakak Rizal melihat masyarakat Maluku Utara yang sampai saat ini yang masih menunggak untuk pengesahan STNK sendiri, bagaimana Kakak Rizal melihat? Apakah ini masih cukup tinggi kah? Berada pada zona sedang kah? Apakah berada pada zona rendah kan? Jadi gini loh Kak Irwan ya, jadi kembali lagi bahwa di Maluku Utara ini merupakan daerah kepulauan, kepulauan di mana masyarakat sendiri ada hidup di daerah pesisir ya, pesisir lautan. Jadi untuk masyarakat Maluku Utara ini masih sangat presentasinya sangat tinggi lah dalam hal untuk pembayaran pajaknya dan registrasi tahunannya. Jadi ya kita himbau kepada masyarakat untuk yang ada di wilayah Maluku Utara sendiri, silakan datang ke samsat yang ada di wilayah masing-masing, terutama di wilayah-wilayah yang sudah disiapkan samsatnya, silakan untuk melakukan registrasi ulang kendaraan di tempat tersebut ya.
Kakak Rizal dan Pak Kasubdit, ini saya mendapatkan pertanyaan dari warga masyarakat Kota Ternate. Mereka menyampaikan bahwa gimana langkah di Polantas untuk mengantisipasi plat luar yang ada di Kota Ternate khususnya dan Provinsi Maluku Utara pada umumnya nih. Sebelum kita menjawab, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Pak Yasim Mangga 2. Yasim Mangga 2. Ya, bagaimana Pak Yasim terkait samsat apung ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasim. Jangankan di pesisir yang di Pulau Halmahera Selatan. Ya. Ini samsat yang ada di Ternate saja, orang Ternate lain tidak mengerti. Iya. Siap. Harus banyak sosialisasi. Iya. Makanya tunggakan pajak itu lebih banyak. Iya. Terus petugas-petugas itu juga harus tahu. Jangan petugas hanya tahan ke sana terus harus ada RT. Nah, akhirnya tidak ada penyelesaian. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi harus banyak sosialisasi supaya orang paham. Sehingga tunggakan pajak itu lebih banyak karena begitu. Kurang ada sosialisasi. Nah, terus sosialisasi itu jangan hanya di ruang AC yang bagus. Harus ada di lapangan yang lebih bagus, terbuka. Jangan hanya tahunya orangnya di ruang AC saja yang bagus, tapi di lapangannya nol. Ini yang jadi masalah. Mohon itu Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nggak bisa menahan. Ini apa yang disampaikan Pak Yasim di Mangga 2. Kalau boleh banyak sosialisasi. Pak Yasim, kalau soal sosialisasi mungkin pelayanan di Samsat mungkin bukan hanya menjadi tanggung jawab Polantas atau Ditlantas, tapi di situ ada Dispenda, ada juga Jasa Raharja. Tapi monggo langsung ditanggapi oleh Pak Ranto. Iya, terima kasih Pak Yasim di Mangga 2 atas kritik dan koreksinya kepada kami. Mudah-mudahan kami ke depannya lebih baik. Seperti yang disampaikan juga, kami juga Direktorat Lalu Lintas tidak berdiri sendiri karena jujur untuk pembayaran pajak ini kami ada 3, baik itu dari kepolisian maupun Dispenda dan Jasa Raharja. Nanti kami juga berupaya untuk melakukan sosialisasi baik di lapangan maupun di media sosial ataupun di berita-berita online lainnya. Ya, kalau Pak Yasim bersedia mungkin di Kelurahan Mangga 2 juga nggak apa-apa, Pak Kasubdit. Di Kelurahan Mangga 2 dengan membawa Jasa Raharja di Dispenda. Bagus kalau melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait ini loh ada samsat di Kota Ternate dan ini loh ada samsat apung, mungkin masyarakat Mangga 2 yang keluarganya berada di Halmahera Selatan untuk bisa menginformasikan. Bisa menjadi langkah terobosan baru tuh Pak Kasubdit atau Pak Rizal. Ya kalau kita sih gini ya, Kak Irwan ya. Pada intinya memang seperti kayak Pak Kasubdit disampaikan, kita di Samsat ini bukan hanya berdiri dari Polantas sendiri ya. Tadi Kak Irwan disampaikan juga. Memang kami ada 3 instansi yang berada di wilayah di dalam Samsat tersebut. Ada Jasa Raharja, Satu Atap, ada Jasa Raharja, ada Dispenda, ya kan. Jadi kita memang sudah sementara ini kita baru mengaktifkan kembali timnya Samsat itu. Jadi kami sedang mengoptimalkan kembali semuanya, ya. Insya Allah kami juga mohon dukungan dari masyarakat juga, ya kan, untuk bisa Samsat bukan hanya Samsat Ternate saja, Samsat di seluruh wilayah Maluku Utara kita bisa mengoptimalkan kembali semuanya. Ya. Amin. Kakak Rizal, mungkin langsung kita bisa melanjutkan apa yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat Kota Ternate tadi terkait dengan plat kendaraan luar yang banyak di Kota Ternate khususnya dan Provinsi Maluku Utara pada umumnya nih. Bagaimana bisa menanggapi? Jadi memang untuk banyak kendaraan yang menggunakan plat luar di wilayah Maluku Utara ini ya, terutama di Kota Ternate ya khususnya. Jadi memang di dalam untuk plat luar itu kita diberikan waktu mereka masuk di Maluku Utara ya, diberikan waktu dalam jangka waktu 3 bulan. Apabila mereka melebihi jangka waktu 3 bulan tersebut, mereka wajib membalik nama ya, mereka wajib balik nama untuk atau mutasi masuk ke dalam wilayah Maluku Utara. Berarti 3 bulan itu masih bisa pakai lapor tiba tuh? Lapor tiba bisa. Kemudian mereka langsung mengupayakan untuk balik nama. Jadi memang kalau
mereka membuat lapor ulang lagi, kita akan mengarahkan langsung pada masyarakat tersebut, tolong dibuat langsung dicabut berkas dari Samsat Samsat sebelumnya untuk masuk ke dalam Samsat di wilayah Maluku Utara sendiri. Bagaimana kalau jangka waktu 3 bulan tidak melakukan balik nama atau lain sebagainya? Jadi gini, jadi memang kemarin juga dalam kegiatan tim pembina Samsat yang ada di Said Bella, ada salah satu MOU-nya bahwa kita akan sama-sama melakukan penindakan. Ya. Penindakan, kita akan melakukan penindakan di jalan apabila kami mendapatkan kendaraan yang sudah melebihi batas waktu wajib lapornya, ya kan? Kita akan mengarahkan langsung untuk mereka melakukan balik nama. Demikian Kakak Irwan. Baik. Pak Kasubdit, mungkin Pak Kasubdit bisa menanggapi lagi nih terkait dengan kendaraan plat luar yang berada di Kota Ternate khususnya Provinsi Maluku Utara. Tadi Pak Kakak Rizal menyampaikan bahwa ada kesepakatan bersama kalaupun 3 bulan atau jangka waktu 3 bulan tidak melakukan balik nama, mungkin itu bisa menjadi langkah, satu-satunya langkah untuk melakukan penindakan. Pak Kasubdit, lebih tegasnya seperti apa nih sehingga masyarakat kalau boleh ya, kalau sudah lewat 3 bulan ya ayo sama-sama kita ikuti aturan sehingga jalan semakin tertib nih. Ya, kemungkinan karena jalan yang cukup kecil, sangat kecil ya, karena banyak lautnya sehingga memang itu kebijakan yang kita lakukan. Kemarin seperti yang disampaikan sudah koordinasi, kita kasih waktu 3 bulan apabila tidak dipindah namakan atau dipindah balikan ke kota yang mereka tempati, kami akan melakukan tindakan seperti penilangan untuk kendaraan-kendaraan yang dari luar yang sudah lama beroperasi di Maluku Utara ini. Di luar dari kode wilayah yang ada. Ya, karena jujur pajak kendaraan itu kan untuk kemaslahatan warga, untuk seperti pembangunan. Nah, kalau banyak dari kendaraan luar, otomatis kan bayar pajaknya di luar. Bukan di sini. Sedangkan dia menikmati fasilitas yang ada di Maluku Utara. Termasuk kuota BBM-nya juga dari sini juga diambil. Seperti itu. Baik, Pak Rizal, kalau Samsat Apung Polda Maluku Utara bekerja sama dengan BRI yang saat ini melaksanakan pelayanan di Kabupaten Halmahera Selatan, ini kira-kira berbenturan nggak dengan jadwal dari pelayanan BRI sendiri nih? Jadi dalam waktu kurunnya kemarin tanggal 28 Mei kemarin kita melakukan revitalisasi, ya kan? Kita mengikuti jadwal dari BRI sendiri. Jadi tidak mengganggu kegiatan dari Bank BRI tersebut. Kenapa? Jadi Bank BRI tersebut yang saya sampaikan tadi, mereka melaksanakan kegiatan di 6 desa tersebut juga. Jadi makanya kami bekerja sama dengan mereka untuk menyesuaikan jadwal yang mereka punya juga gitu. Berarti sekali jalan. BRI plus. Jadi ada perbedaannya. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui kan. Selain pelayanan BRI-nya terlaksana, kemudian pembayaran pajaknya terlaksana, pengesahan tahunannya pun terlaksana, dan asuransi jasanya pun terlaksana juga. Baik, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya, kita sambut. Kita sapa penelepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana nih? Dengan Pak Leo di Pulau Hiri. Di Pulau Hiri. Ya, Pak Leo di Pulau Hiri. Ini ada Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Maluku Utara nih terkait Samsat Apung nih. Ya, minal aidin, Bapak dari Kapolda. Minal aidin, Pak Leo. Sehat selalu ya. Amin. Barangkali saya bertanya masalah STNK. STNK ini saya lihat dari tahun ke tahun, dari tahun 80 sampai tahun 90 sampai masuk tahun 2000. Ini STNK masyarakat ini ada juga tidak bisa bayar. Nah, disinilah komitmen Polda seperti apa? Karena saya lihat kalau mereka tidak bayar STNK selama tahun 80, 90 sampai 2000 ini, kalau tidak bayar maka pemasukan dari Polanya dirugikan untuk negara. Maka disinilah
kebijakan Kapolda bagaimana cara sehingga bisa bikin pemutihan bisa atau tidak, sehingga nanti mereka bayar ulang. Iya. Karena kalau tidak bayar mereka hanya kasih tinggal kendaraan begitu saja, banyak-banyak di Kobong, di mereka kepentingan di Kobong atau di jalur-jalur khusus tidak mengganggu lalu lintas itu mereka tidak bisa keluar. Ya diberikan kesempatan kepada masyarakat sehingga itu demikian saja. Jangan dari Polda maupun pemerintah daerah seperti Dispenda Provinsi Utara juga masalah pajak itu kan di pemerintah daerah provinsi itu bagaimana cara sehingga bikin pemutihan dulu. Karena saya lihat kemarin di Surabaya Ibu Gubernur Ibu Hafifah Prawansa dia bikin pemutihan semua. Itu apa yang sehingganya pemasukan baru masuk ulang sehingganya menambah target. Itu bagaimana cara sehingga bikin kemudahan oleh masyarakat bagi utara. Barangkali itu menurut saya seperti itu sehingga nanti bapak-bapak dari Kapolda berikan tanggapan. Barangkali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ranto atau Pak Rizal bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Leo di Hiri. Oh iya, baik Kakak Irwan, terima kasih Pak Leo atas saran dan pendapatnya tadi mengenai pemutihan bagi kendaraan-kendaraan yang roda 2 atau roda 4 yang terlambat membayar pajak atau pengesahan tahunan 5 tahunan ya. Bertahun-tahun nih. Ya, bertahun-tahun dari tahun 80, 90 sampai tahun 2000. Oke, jadi gini Pak Leo, untuk kebijakan pemutihan itu merupakan kebijakan dari pemerintah daerah sendiri ya, bukan dari kebijakan dari Kapolda kepolisian ataupun kepolisian. Jadi memang kami di sini juga menunggu dari kebijakan dari Ibu Gubernur sendiri. Memang kami mendapat informasi bahwa di bulan Juni ini atau bulan Agustus nanti ada pemutihan ya. Tapi kami menunggu juga nih kebijakan dari Ibu Gubernur sendiri bulan berapa untuk melaksanakan pemutihan. Nanti apabila ada informasi tentang pemutihan kendaraan ya, kami akan membuat flyer juga Pak Leo. Kami juga akan bergabung dengan dari wartawan sendiri, dari pers sendiri untuk kita memberitahukan bahwa tanggal sekian nih dan bulan sekian nih silakan masyarakat datang ke Samsat yang ada di wilayah masing-masing untuk melaksanakan pemutihan kendaraan tersebut. Begitu Pak Leo. Jadi mohon waktu ya. Semoga apa yang Pak Leo inginkan dalam jangka waktu kedepannya, jangka waktu tercepat ke depannya untuk bisa melaksanakan pemutihan di wilayah Maluku Utara sendiri. Terima kasih Pak Leo. Ya, saya kira bukan hanya Pak Leo saja ya. Seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara ini berharap ada pemutihan karena di Indonesia. Ya, karena memang saya banyak lihat di Makassar juga, kebetulan saya orang Makassar, pernah sering melihat adanya pemutihan yang ada di setiap tahun ataupun 2 tahun sekali, biar seluruh masyarakat yang kendaraannya sudah lama nggak membayar pajak itu bisa mengaktifkan lagi pembayaran pajaknya karena mungkin dulu karena lupa atau kendala ekonomi bagaimana ya, sehingga penghasilan pajak di wilayah itu di seluruh provinsi itu bisa tercapai sesuai dengan harapan. Nah, tadi saya klarifikasi sedikit apa yang disampaikan Pak Leo. Kalau tadi Pak Leo menyampaikan bahwa kalau banyak yang membayar pajak keuntungannya masuk ke Kapolda atau masuk ke Polda, bukan, tapi keuntungan atau pemasukan dari pajak itu dinikmati oleh masyarakat, semua masyarakat. Benar sekali Kakak Iwan. Bukan hanya Pak Rizal, bukan hanya Pak Ranto, tapi semua masyarakat, orang yang berada di Kota Ternate yang bisa merasakan dampaknya. Bukan Kota Ternate ya, seluruh provinsi Maluku Utara yang menikmati. Karena itu pajak yang dikelola oleh pemerintahan daerah untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di seluruh Maluku Utara. Dari kita untuk kita. Ya, betul sekali. Pak Rizal, gimana tadi kalau sekali mendayung 3 pulau terlampaui? Ini langkah ini ke depannya gimana nih Pak Rizal? Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Apakah ini juga akan menjadi terobosan dari Ditlantas Polda Maluku Utara khususnya dalam melaksanakan pelayanan Samsat Apung?
Yang mana? Yang pemutihan ini. Iya. Ya, jadi memang kalau dalam pemutihan nanti juga karena memang salah satu kegiatan di Samsat itu adalah untuk melayani masyarakat dalam hal pengesahan tahunan, pengesahan 5 tahunan, pembayaran pajak dan pembayaran asuransi dari jasa hadir sendiri. Jadi memang kalau ada pemutihan ya kita akan laksanakan juga langsung. Jadi petugas kami ya yang ada di kapal nanti yang akan turun ke desa-desa juga akan melaksanakan memberitahukan kepada masyarakat bahwa ini ada program pemutihan, silakan masyarakat datang ke pelabuhan-pelabuhan untuk melaksanakan registrasi ulang kendaraan dan membayar pajak serta membayar asuransi jasa hadir tersebut. Berarti itu juga akan jadi memang untuk kalau memang ada program pemutihan bukan hanya di Kota Ternate sendiri. Jadi seluruh masyarakat yang ada di Maluku Utara yang berhak untuk mengikuti kegiatan pemutihan tersebut, Kakak Irwan, begitu. Termasuk itu Samsat Apung juga. Semuanya, Kakak Irwan. Masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan siap-siap menanti lah. Siap-siap nanti ya. Kalaupun ada terobosan itu, dari Ditlantas hanya tinggal menjalankan. Kita menjalankan kebijakan saja kan. Iya. Kak Rizal dan Pak Kasubdit, mungkin sebelum kita mengakhiri dialog pagi hari ini, apa sih yang menjadi ada pesan-pesan nggak untuk masyarakat Maluku Utara, khususnya pengendara roda 2, roda 4, bahkan lebih dari itu? Ya, saya akan menambahkan sedikit. Kebetulan kemarin sudah dibuka launching dulu yang namanya odol, overload over dimensi. Sekarang sudah mungkin bahasa itu kurang ini, jadi kurang dimengerti, makanya Bapak Kakor Lantas kemarin meluncing overload over dimensi. Jadi tahap 1 bulan ini kami sudah melakukan sosialisasi terus, sementara sampai dengan 1 bulan, akhir bulan. Kemungkinan setelah 1 Juli kami akan melakukan teguran kepada kendaraan-kendaraan yang overload ataupun overdimensi ya. Setelah teguran 2 minggu kita akan melakukan penindakan. Jadi kami menginfokan kepada seluruh masyarakat Maluku Utara ataupun pengusaha yang mempunyai kendaraan pengangkut barang yang melebihi kapasitas agar segera untuk mengembalikan kembali ke seperti semula, yang seperti pada waktu membeli awal di pabrik seperti itu. Jadi kami dari Direktorat Lalu Lintas mengingatkan kepada seluruh pengusaha ataupun kendaraan-kendaraan baik pribadi maupun usaha yang kendaraannya melebihi kapasitas, baik itu overload ataupun overdimensi. Ya, itu aja penyampaian tambahan dari kami. Tapi kalau overload overdimensi ini di Kota Ternate mungkin sangat kurang. Yang paling banyak di daratan Halmahera nih. Ya. Terutama mobil lintas. Ya, memang kendaraan di Ternate yang kami lihat di Pelabuhan Bastiong maupun Ahmad Yani, memang ada beberapa. Kalau overdimensi, chasisnya sesuai, tapi barangnya melebihi kapasitas. Kalau overdimensi berarti bodi sudah dirubah. Apabila itu overdimensi berarti itu masuk ke tindak pidana. Kalau overload itu masih kita melaksanakan tilang. Jadi itu penyampaian dari kami agar seluruh kendaraan-kendaraan yang sudah merubah agar dikembalikan kembali seperti semula. Karena jujur kemarin kita lihat banyaknya kecelakaan terjadi karena overload overdimensi. Karena jujur wilayah kita ini banyak pegunungan, jadi kendaraan itu setengah mati untuk tanjakan. Apabila dia overload overdimensi, kemampuan kendaraan akan tidak maksimal. Jadi kita mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang punya kendaraan truk atau pengangkut barang yang sudah dimodifikasi agar kembalikan seperti semula, demikian. Baik, Kakak Rizal, ada yang ingin ditambahkan sebelum kita mengakhiri? Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kasubdit kami ya mengenai tentang overload overdimension. Jadi memang untuk masyarakat para pengguna jasa angkutan ini ya, tolong kembalikan lagi kendaraan kalian Anda sesuai dengan pabrikannya, agar tidak terjadi suatu kecelakaan lalu lintas yang sangat membahayakan masyarakat. Jadi pesan untuk masyarakat pertama adalah
ingat taat aturan, kemudian jaga keselamatan. Karena di rumah apabila masyarakat berkendara di rumah ada keluarga yang menunggu di rumah. Iya, ya. Ada keluarga yang menunggu. Ada keluarga yang menunggu di rumah. Jadi memang keselamatan diutamakan nomor satu. Tapi kalau untuk kembalikan ke spek awal, ini adalah ada di tugasnya beliau. Ketika orang atau pengusaha yang datang untuk memperpanjang, pasti cek fisik. Benar. Langkah beliau. Jadi memang kami di Samsat sendiri ya, memang kami sudah melakukan pengecekan fisik sebelum mereka melakukan perpanjang pengesaran tahunan dan 5 tahunan, kami melakukan pengecekan fisik. Jadi memang kalau memang ada kendaraan-kendaraan itu kami tidak akan memberikan pengesahan begitu. Sebelum dirubah. Sebelum dirubah kembali ke awal. Kalau setelah dirubah kembali ke awal, baru kami akan melakukan pengesahan tahunan dan 5 tahunan begitu Kakak Irwan. Kalau tadi Pak Kakak Rizal menyampaikan ada yang menunggu di rumah. Mungkin ada kurang satu. Jangan takut pada polisi, tapi takutlah pada aturan. Betul sekali Kakak Irwan. Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dengan closing statement Pak Ranto, Kakak Fauji, maka berakhir sudah dialog pada pagi hari ini yang mengangkat tema Samsat Apung untuk masyarakat pesisir. Dari meja redaksi, saya Irwan Jailan dan Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Maluku Utara Kasih STNK menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia